Terus saya mikir gimana caranya beli pakan ini dari hasil jual telur. Subsidi silang. Nah, mulailah memang nggak ada background wira swasta, nggak biasa gitu loh kita jual barang itu kan. Susah awalnya kan. Begitu mulai kenal konsumen, nguber konsumen ini kan. Sampai ujung-ujungnya ya saya nambah sampai 3 kali saya beli dari Jawa. Jadi awalnya 3 ekor, sekarang totalnya 56. Kalau hitungan saya masih larinya di 30 banding 70. Maksudnya? Jadi 30% untuk biaya pakan. Karena kita ngurus sendiri nih. Iya. Yang 70% keuntungan. Bersih. Nah, alhamdulillah dari jual telur 2 bulan. Karena ini kan ayam ini baru 1 bulan. 2 bulan dikumpulin, alhamdulillah kemarin udah dapat kambing indukan sama anak harga 3,5. Harga 3,5 juta. Jadi memang kita sekarang fokus telurnya bisa buat konsumsi anak, hasilnya kita lariin lagi ke kambing untuk tabungan anak. Untuk tabungan anak, luar biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur peternak muda. Alhamdulillah hari ini kita berkunjung ke tempatnya Pak Babin. Nah, dulu pernah kita buat video ya. Ini sekarang bertransformasi menjadi peternak ayam kampung, petelur konsumsi skala rumahan. Kandangnya benar-benar bukan lagi di mana-mana. Kandangnya nempel ini sama rumahnya ini. Nempel-nempel nggih Pak nggih? Nempel. Nah, Pak siapa Pak? Jenengan Teguh, Pak Teguh, kawan-kawan. Pak Teguh ini dinas di Lampung, Polres Lampung Barat ya, Babin Kamtipmas ini lho. Pak, berapa ekor Pak sekarang Pak ini? Ya alhamdulillah kalau yang produksi campur sama yang pulet ada 56 ekor. 56 ekor. Tapi yang produksi baru ada 42. 42. Ini jenis ayam apa Pak? Ayam Elba. Ayam Elba kan kawan, ayam Elba. Yang ini yang lagi muda-muda Pak ya, yang belajaran telur ya. Ini ya, yang udah aktif di situ. Udah aktif di sini. Wah, itu yang 6 itu ya juga masih belajaran. Monggo Pak, kita ke sana Pak. Ini kandangnya, ini ruangannya ini ukurannya berapa ini Pak? Kalau ukuran sisa tanah belakang ini sekitar 2 meter, musuh 12. 2 meter, ini berarti buka sini 2 meter. 2 meter. 2 meter kawan-kawan, terus dimanfaatkan seperti ini ya, pakai asbes transparan, luar biasa. Waduh, ini sekarang menjadi usaha sampingan dikala pulang kerja. Betul sekali. Betul sekali. Bisa bagi waktunya? Alhamdulillah untuk ayam ini lumayan bisa, karena kita jenis juga dekat rumah, jadi pagi ngasih makan, siang waktu sholat pulang makan, nanti sore kita bersih-bersih plus ngasih hijau-hijauan. Hijau-hijauan. Oh, treatmentnya seperti itu. Jadi sebelum kerja dengan kasih makan. Kasih makan dulu, berangkat kerja, pulang sholat isoma itu pulang dulu. Kasih makan lagi. Oh, makannya sehari berapa kali? 2 kali. Oh, 2 kali. Pagi sama siang. Sore enggak? Kalau sore khusus kita pakai hijau-hijauan untuk kebutuhan serat. Hijau-hijauan til? Iya, jadi hijau-hijauan itu kadang kangkung dicacah, kalau nggak daun kelor, kalau nggak daun pepaya. Oh, jadi ya masuk akal sih. Karena kita kan fokus ke ayam Elba dengan kandang baterai yang minimalis, cuma 18,5 cm lebarnya. Jadi pernah awal-awal dulu ngasih makan pagi sama sore, ayamnya super gemuk. Gemukan. Nah, jadi ngobrol-ngobrol sharing sama kawan-kawan dari Jawa, coba diubah dari pagi sama siang aja. Mekanisme pemberian pakannya. Nah, jadi dia dari sore sampai pagi dia puasa lagi. Jadi untuk badannya tetap stabil. Tetap stabil. Produksi telur juga bagus kan, kawan. Telurnya juga nggak kecil-kecil. Alhamdulillah normal di 40-an 3 gram kan kawan. Ya, jadi treatmentnya seperti itu Pak ya. Karena memang kandangnya sistem kandang baterai, dia minim gerak ya. Minim gerak.
Terus kendala Pak, kalau maafnya ngomong, ini termasuk nekat banget gitu loh. Kendalanya ada nggak ini? Kendala pasti ada. Jadi kemarin di bulan November kan cuaca juga lumayan ekstrim. Iya. Jadi 1 minggu tuh bisa hampir 3 sampai 4 kali hujan di malam hari, itu kan lumayan tuh di ayam. Ya kita kalau saya cuma pakai organik, jadi pakai jamu tola bala sama green bakteri untuk campuran minum. Tapi itu tadi untuk ayam harus diperhatikan secara detail. Terus ditambah dengan pengasapan hampir tiap hari, tiap sore. Hampir tiap hari pengasapan untuk ngusir nyamuk dan segala macamnya. Terus untuk pembersihan kotoran bagaimana? Ini kalau kita lihat kawan-kawan ini luar biasa sempit. Pak Teguh membersihinnya gimana, treatment dan kalau caranya? Kita bersihin per 3 hari sekali. Per 3 hari sekali. Dibuang kemana kohenya? Kita manfaatin sendiri karena kita juga petani. Waduh, ini polisi zaman now ini kayak gini loh. Polisi zaman now itu kalau mau nyari duit tambahan ya usaha di luar pekerjaannya asal tidak mengganggu. Oh, dimanfaatkan ke lahan Pak ya. Nah, kalau sebagai profesi seperti sampean Pak, kira-kira ada halangan nggak sih Pak dari kesatuannya atau gimana untuk kita usaha seperti ini Pak? Kalau itu nggak ada sih, ya, karena kita juga memang dinas dekat rumah, jadi ya untuk ngatur waktunya sangat-sangatlah mudah. Yang penting tugas pokoknya jangan diabaikan gitu ya. Tetap. Ya ini cara ini ya kan kawan, sebenarnya bukan hanya Pak Teguh, kawan-kawan di luaran sana itu banyak juga, baik ASN, TNI, Polri itu banyak juga sih. Ini justru ini adalah jalan keberkahan karena saya mau tanya, kenapa enggak gengsi? Ini telek mite loh, Pak. Gimana Pak? Karena kalau dibilang gengsi, saya dari kecil memang hobinya ternak. Jadi sampai sekarang pun meskipun sudah alhamdulillah punya pekerjaan, ya sekarang ada ayam, kambing pun ada, sapi pun ada, ya tani juga masih jalan. Karena ya ini kan awal mulanya kan dulu karena anak-anak alergi. Oh gimana ceritanya? Iya saya mau tanyakan, kenapa sekarang memutuskan ke ayam kampung petelur konsumsi? Ceritanya mohon diceritakan. Jadi dulu anak itu kan di usia 2 bulan kan tinggal ibunya. Diklat 1 bulan, habis itu kan putus ASI. Oh. Jadi pakai susu formula di usia 4 bulan. Dia mulai alergi, gantilah ke soya. Soya sampai beberapa kali ganti susu. Pertama aman, ganti susu, terus dia memang alergi protein yang tinggi. Terus cobalah kita beralih ke telur ayam kampung. Saya beli di pasaran, kok masih mau bentol-bentol di badan. Masih alergi, iya. Nah, kebetulan ngobrol sama sampean, disaranin untuk melihara sendiri dan pakai jamu tola bala. Jadi alhamdulillah anak aman. Setelah anak aman ini kan dulunya awalnya cuma melihara berapa ekor? 3 ekor. 3 ekor waktu itu ya, 3 ekor. 3 ekor mulai produksi, terus mikirlah nambah karena sementara kan adanya cuma di Sri Kandi di sini kan, sama belum kenal sama Mas Heru di Pringsewu. Iya, peternak-peternaknya. Nah, jadi mikir Mama Mbak Sri Kandi kan agak susah nih beli puletnya kan, karena dia juga masih terbatas. Terus saya mikir gimana caranya beli pakan ini dari hasil jual telur. Subsidi silang. Nah, mulailah memang nggak ada background wira swasta, nggak biasa gitu loh kita jual barang itu kan, susah awalnya kan. Begitu mulai kenal konsumen, nguber konsumen ini kan, sampai ujung-ujungnya ya saya nambah sampai 3 kali saya beli dari Jawa. Jadi awalnya 3 ekor, sekarang totalnya 56. Insya Allah nambah lagi. Insya Allah nambah lagi. Masih nunggu kiriman dari Mas Heru. Oh, mantap. Nunggu kandang baterai siap lagi. Soal bicara peluang, tadi jenengan sudah berbicara pertama mengenalkan agak susah. Awal ya sampai ngenalin produk atau telur ayam kamu konsumsi pertamanya gimana? Ya pertamanya saya iseng-iseng sih ke teman-teman kantor, terus teman-teman yang di puskes, karena kan kalau kita berbicara telur organik rata-rata kan orang-orang yang maaf yang ngomong menengah ke atas. Iya. Karena kalau kita tinggal di kampung nih, Tua Batu kan masih kampung. Jadi rata-rata warga itu masih punya ayam sendiri lah. Punya ayam sendiri. Jadi begitu kita harus kenalin sama orang yang memang dia nggak punya ayam. Nggak punya ayam, biasanya orang-orang yang dinas-dinas di kantor. Ya, jadi kita kenalin, dia mulai ngerasain. Memang kan ayam organik kita nih keunggulannya dia bau amisnya nggak terlalu. Karena memang pakannya sudah sampai campur dengan jamu, terus pakai probiotik yang alami. Jadi
Dan pakan pabrikan pun kawan-kawan sebenarnya mulai beberapa tahun terakhir, saya lupa tahun berapa tepatnya, ada namanya AGP. AGP itu yang menurut peneliti menyebabkan residu antibiotik yang besar. Nah, AGP sekarang di pakan pabrikan jadi larang. Jadi sebenarnya ayam diintensifkan seperti ini, kalau pakai rempah-rempah ya, ini maksudnya tetap telur organik. Kuningnya juga cantik kan, Pak? Kuningnya dia lebih besar, Lebih besar, lebih besar, lebih pekat. lebih pekat, rasanya lebih gurih. Nah, Iya. sekarang ini yang biasanya orang pengen dengar itu adalah berbicara soal keuntungan. Sebenarnya tidak perlu ditanya, nggak mungkin nambah ayam mau nambah-nambah lagi kalau nggak untung. Cuman Ya. kita kasih gambaran kasarnya, Pak. Kira-kira berapa hitung-hitungan sampean itu, Pak? Kalau hitungan saya masih larinya di 30 banding 70. Maksudnya? Jadi 30% untuk biaya pakan. Karena kita ngurus sendiri nih. Iya. Yang 70% keuntungan. Bersih. Bersih. Udah pakan dan segala macamnya. Cuman kan kalau kita jual sendiri, Mas ya, ya. jual sendiri. Rumahan dengan harga berapa, Pak? Kita jual per karpet 85. 85 per Iya. 30 butir. Karena memang servisnya ini menggunakan herbal tadi. Jadi organik tadi kawan-kawan. Jadi itu sih peluangnya kawan-kawan. Ini masih mau nambah lagi, Pak ya? Insya Allah nambah lagi 24 ekor. Nambah 4 set lagi nanti mungkin di mana? Di sebelah sini. Nanti kita sini. Geser di ini besarin pulet-pulet yang kecil-kecil ini. Ya. Oh iya ya. Pak, bau ini kalau saya sudah terbiasa, tapi bagi saya ini nggak bau. Rahasianya tadi. Kalau rahasianya baunya ini karena kita pakai green bakteri tadi untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi. Betul. Kalau terabahannya diaplikasikan apa? Campur pakan, green bakterinya diminum. Dua-duanya. Oh, dua-duanya dicampur gitu. Pakan sama diminum. Oh. Biar memaksimalkan, karena ini kan gandeng dapur. Oh, dapur ya. Iya, jadi kalau kita nggak benar-benar jaga ekstra, ya pasti orang rumah akan ngomel. Iya juga ya. Nah, wah, saya kukur-kukur kepala ini lor, ini luar biasa. Jadi dengan sekian puluh ekor ini tadi, kalau berbicara keuntungan 70%. Maaf Pak, ini bukan ngukur Pak ya. Dalam sebulan kira-kira berapa ekor ini Pak? Lupa saya tadi, 50 berapa? Total belum, kan, walaupun belum produksi ya? Belum produksi semua. Karena kan ayam ini kan ternyata Elba ini kan saya ngambil dari 4 peternak. Dan itu pun genetiknya masih saya pelajari. Seperti yang sampean bilang, Elba ini kan sudah banyak, sudah lama di sini, jadi inbreeding. Jadi kita juga masih belum maksimal secara perawatan. Saya juga baru sekitar fokusnya itu baru 2 bulan inilah. Baru 2 bulan ini ya fokusnya. Kemarin mereka masih dikit nambah. Jadi alhamdulillah kalau untuk 2 bulan ini, untuk bulan kemarin yang 2 pulang itu kan ayam lama itu di bawah 50%. Entah pengaruh cuaca atau pengaruh apa, karena tapi bingung, ayam itu dengan usia yang berbeda. Tapi nyatanya sama kanan kiri. Dan ini ayam yang baru kencang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berimbang lagi. Untuk bulan kemarin sudah bisa ngeluarin 730 butir. 730 butir dari yang sudah produksi 40 berapa tadi? 42. Berarti kalau dinominalkan kira-kira ya 2 juta lebih lah. 2 juta lebih. Dipotong 30%, 70%-nya untung. 1 juta berapa? 1 juta berapa ratus tuh? 1.700.000-an kayaknya. 1.700.000 kayaknya sih. Kemarin hasil tabungannya segitu. Iya hasil tabungan. Ya poin loh. Karena alhamdulillah dari jual telur 2 bulan. Karena ini kan ayam ini baru 1 bulan. 2 bulan dikumpulin, alhamdulillah kemarin udah dapat kambing indukan sama anak harga 3,5. Harga 3,5 juta. Jadi memang kita sekarang fokus telurnya bisa buat konsumsi anak. Hasilnya kita lariin lagi ke kambing untuk tabungan anak. Untuk tabungan anak. Luar biasa lor. Ini aduh, kamu kalau enggak semangat ini bahaya ini lor. Ini di samping sela-sela waktunya masih bisa. Kenapa kalau orang lain bisa kita enggak kan gitu ya Pak ya. Ada ini Pak, untuk kawan-kawan yang muda ini, apalagi nyari kerjaan kan susah. Saya sebenarnya sudah sering membicarakan kalau cari kerjaan susah ya buka sendiri lapangan pekerjaanmu. Cuman kan kalau saya yang ngomong ini, dan dengan saya keliling ke tempat sampean, tempat peternak lain itu untuk menjadi gambaran. Coba Pak kasih semangat dulu Pak bagi anak-anak muda ini Pak. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang mungkin baru
pemula, sama aja dengan saya juga pemula. Usaha itu nggak akan mengkhianati hasil, tapi dengan catatan kita harus konsisten. Terus kita juga harus belajar dengan alam. Maksudnya belajar dengan alam, kita harus paham karakteristik ayam. Ayam ini, oh nggak biasanya begini, ini kurangnya apa, dia maunya gimana. Karena ayam ini setelah saya benar-benar fokus melihara, jadi ikatan batinnya menyatu banget. Kemarin saya sakit, ayam juga, dia makannya males. Tapi saya sehat, makannya rakus lagi. Jadi ya kita harus sepenuhnya. Karena kalau kita ngurusnya dengan sepenuh hati, kayak kita ngurus badan kita sendiri, insya Allah hasilnya tuh ya memuaskan. Ada feedback atau timbal baliknya dari ayamnya. Karena mereka juga punya rasa, Pak ya. Betul sekali. Hidup, hidup. Siap-siap. Nah, ini yang di atas ini apa, Pak? Tempat minum. Oh, tempat minum. Oh, boleh. Nggak numplek, Pak? Nggak. Jadi sebenarnya kalau yang untuk yang atas, kita lebih enak yang pakai yang 2 liter. Dia nggak gampang numplek. Kalau yang 1 liter ini, ketika dia sudah mau habis, karena ayam kan gerak, terus dia kan tinggi, gampang tumpah. Karena kalau pakai paralon di atas, ya karena saya juga lumayan pendek, jadi agak susah bersihinnya. Ini saya ganti pakai galon. Iya. Oke Pak Teguh, terima kasih sudah diizinkan meliput di kandang sampean. Ini penyemangat bagi kawan-kawan peternak. Kan gambarannya seperti ini. Ini gambaran peternak rumahan yang jeli dengan membaca peluang dan tidak malu selagi halal. Kalau Pak Teguh malu nggak mungkin. Jelaskan ke kawan-kawan kantor, senior, apa junior, apa kawan-kawan instansi lain tadi di puskes segala macam. Kalau kita membackgroundkan, mengedepankan kita malu, ya nggak bisa apa-apa kita. Tapi kalau kita malu, kalau nggak halal ya, insya Allah jalan kok. Makanya selagi halal, nggak usah malu gitu Pak ya. Intinya seperti itu. Dan ini gambaran Pak Teguh, 2 bulan mulai memperbanyak ayamnya, 2 bulan intensif. Gambarannya, hasilnya seperti itu tadi. Dan itu adalah peternak yang jeli. Karena yang dijual adalah telur konsumsi organik. Karena menggunakan prebiotik jamu-jamuan. Dan memang saya pun mengetahuinya, itu luar biasa kualitas telurnya. Buktinya anaknya tidak alergi kan. Jadi harga jual juga di situ. Ada background market yang penting juga dengan pemberian jamu-jamuan itu tadi. Jadi meningkatkan harga jual. Tapi nanti kalau berbicara sudah komersil besar-besar, ya mungkin harganya tidak sama kalau kita ecer Pak ya. Betul. Cuman kan kita kolerasikan dengan populasi yang ada. Jadi sebenarnya sama aja. Kalau kan peternak mandiri seperti Pak Teguh, peternak rumahan seperti ini, pintar-pintarlah ngejual barangnya. Tapi ya isinya beneran, maksudnya barangnya berkualitas. Betul. Tapi sementara enggak dalam artian enggak kesusahan Pak jualnya Pak. Alhamdulillah. Antri-antri. Ada nomor antrian. Waduh, nomor antrian. Waduh, ngeri. Oke, terima kasih Pak Teguh, sukses selalu dan kawan-kawan semoga tertular ya semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tim Wirki. Love you full semuanya.